khutbah biasanya saya tegak gitu ya, karena khutbah nggak boleh ngelawak ya. Kan sadar dulu. Stand up air. Saya nggak ada cuma ditepuk tangan nggak. Baik, jadi saya mau menyampaikan begini teman-teman. Ini pengalaman pribadi saya. Saya dulu kalau belajar serius banget. Saya ketika di pesantren itu nggak pernah nonton TV, nggak pernah dengar radio, nggak pernah baca majalah, karena semuanya nggak ada. TV nggak boleh, radio nggak boleh. Dan saya orang yang bisa apa namanya udah neko-neko. Jadi saya belajar. Bangun jam 2:30 itu bantuin masak, sholat, baca Quran. Saya bantu khatam Quran 3 hari sekali, paling lama 7 hari sekali dulu. Makanya saya SMP itu disuruh ngajar SMA, tapi ngajar Quran. Jadi anak SMA nggak bisa sih ya. Dan saya lumayan banyak kalau pengalaman ngajar. Ketika di SMA, saya ngajar di SMA juga. Ketika saya di UIN S1, saya ngajar di S1 dan saya dapat uang. Lumayan, saat itulah saya ngerasa gimana ya, dapat uang 46.000 per bulan. Itu kalau saya hitung-hitung bisa makan 2 minggu. Lagi yang minggunya lagi berharap ada tahlilan. Makanya kalau ada innalillahi empat rakaat sholat duha dikabulkan langsung dengan innalillahi. Nah saya belajar, alhamdulillah saya punya cerita bagus. Misalnya saya nulis buku, sudah belasan buku, jumlah juga belasan, total tulisan dengan tulisan populer sudah puluhan. Buku pertama kali yang saya tulis adalah buku saya tulis saat kelas 2 SMP. Jadi ada teman saya punya kitab besar, namanya Majmu' Syarah Muhadzab. Tebal banget, 20 jilid. Saya nggak pikiran beli saat itu, saya pinjam aja, saya tulis ulang. 1 jilid, yang 19 nggak kuat tangan itu. Tapi lumayan keren loh, karena saat itu saya sudah baca kitab sendiri tanpa dampingi sama guru. Nah, oke, singkat kata, ini materi khutbahnya ya. Ini persis yang saya mainkan tadi. Dan di minggu kemarin masjid yang lain juga sama. Dijelasin. 2 minggu lagi saya di Bekasi juga, saya sampaikan. Di mana? Itu karena saya punya misi saya adalah mencerahkan. Bahkan saya kalau lagi ngisi ceramah gitu ya, itu kadang-kadang kalau selesai kan banyak yang nyapa, Pak Ustaz. Terus habis itu dia bilang, Pak besok ngisi di hikmat kami bisa nggak? Bisa, tapi kalau bisa kayak gitu materinya sama lawakannya sama. Itu sering begitu ya, sering begitu. Jadi hidup saya itu muter-muter masjid. Dan masjid berdekatan. Dan saya nggak malu menyampaikan kebaikan. Nah saya dulu punya pengalaman. Guru saya itu kalau sore mereka baca nazoman Aqidatul Awam itu berdua sama-sama hafal Quran. Saya biasanya ada di situ dengerin. 1 tahun dengerin mereka berdua ngaji begitu, saya hafal. Maka tahun depan ada pelajaran itu saya hafal duluan. Asal. Anda baru mau belajar udah hafal. Nah itu asli banget. Nah ada tadi guru yang saya suka namanya Pak Mustaqim. Orang yang pendiam, saya tanya, Pak, saya mau ngomong. Iya kan lagi ngomong. Gak usah pakai bahasa basi. Jadi Pak Mustaqim, saya bilang, Pak, saya kalau belajar serius, teman-teman juga serius Pak. Kita hafalin pelajaran. Tapi ada teman saya yang nyontek. Dia nyontek. Jadi kalau lagi acara hari-hari biasa kita nggak belajar, main aja, main bercanda, bantuin orang belajar. Saya belajar, digangguin saya diemin, saya pindah, diganggu lagi saya pindah, ganggu lagi sampai jauh saya pindah.
Nah pas ujian, saya kalau waktu saya di Ali atau SMA, itu saya kalau belajar itu kan harus nyari mood, dan mood saya itu di angkot. Jadi saya kalau lagi musim ujian, itu saya naik angkot dan turun-turun. Sampai di terminal ganti angkot itu lagi. Satu setengahnya itu lama, karena ngetemnya lama. Karena itulah saya bisa satu buku. Dulu saya waktu di kampus itu satu hari 200 halaman buku saya baca. Kalau menjelang ujian, itu bisa 2 kali. Dan saya tradisinya menghafal. Jadi hafalan nama kalau di Firasat sini itu menghafal semua. Alhamdulillah sebagian besar materi ajar itu saya hafal dulu. Karena sudah terbiasa menghafal dulu waktu masih muda sekolah Anda, sekarang nggak kuat. Singkat kata saya tanya, Pak, saya capek belajar. Teman saya nggak belajar. Ketika ujian, saya dapat nilai 10, teman saya nyontek dapat nilai bagus juga. Gimana Pak ya? Apa kata guru saya? Dia baca surat Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakan apakah sama orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu? Jawabannya nggak sama. Orang ini belajar dapat nilai A, ini nggak belajar nyontek dapat nilai A. Nggak sama, A-nya sama. Tapi yang ini pinter, yang ini nggak pinter. Yang ini selesai ditanya bisa jawab, yang ini habis luas bingung. Ditanya sesuatu dia lupa terbuka dulu nggak gitu. Itu bedanya. Jawabannya sih nggak. Kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang yang mengambil pelajaran adalah orang yang punya akal. Saya tarik dalam spektrum yang lebih besar. Ini materi tugas saya tanya. Saya bilang begini, dalam sehari-hari kita merasa sudah kerja keras, disiplin kita bagus, kinerja kita bagus. Bahkan sebagian dari kita kalau kerja itu kadang sampai lebih waktu pulang masih duduk kerja. Ada yang kerja bawa pulang kerjaannya di rumah. Kalau saya juga kerja itu sampai di rumah masih pikiran doang, nggak dikerjain. Ya profesinya lagi pikirin gitu. Iya, kalau Anda sudah punya tanggung jawab, saya kan dulu kaprodi dulu ya, sempat jadi dekan. Nah saat itu kemudian pikiran saya sampai di bawah. Ada masa di mana ada musim promosi. Ini ada orang-orang kerjanya bagus, kinerjanya bagus, disiplin bagus. Ada orang yang biasa saja, tapi punya kedekatan personal dengan bos. Dia yang diangkat jadi ikut dapat promosi jabatan, naik jabatan. Saya bilang gitu. Kadang-kadang kita merasa sedih, capek-capek kerja, capek-capek berkarya, tapi yang dihargai itu dia gara-gara dia dekat secara personal dengan pimpinan. Jawabannya sederhana dalam surat At-Taubah ayat 105. Allah firman begini, wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kalian itu bekerja saja, kalian itu belajar saja. Masalah dapat penghargaan atau tidak, fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah akan lihat hasil kerja kalian, Rasulullah akan lihat, dan orang yang beriman akan lihat. Jadi nanti ada orang yang naik jabatan karena kinerja, ada orang naik jabatan karena bukan kinerja. Nanti Allah akan tahu kok, dan orang juga tahu. Dia itu kok bisa naik ya, akan begitu. Pasti nggak akan enak menjadi pejabat. Tapi kalau kinerjanya bagus jadi pejabat, ya pantas dia jadi pejabat. Orang kinerjanya bagus, nah itu gitu. Kalaupun tidak di dunia, nanti di akhirat juga semua. Nah, keseharian juga ada akan dapati hal yang sama. Materi itu juga masih. Makanya dia mulai ngantuk kan? Belum saya juga ngantuk kan? Jadi bagi perempuan yang belum dengar khutbah Jumat, beginilah kondisi bajunya. Gak ada lawakan, makanya ngantuk. Ini teman-teman cowok ini kalau ada Jumatan, dia pasti datang cari jendela. Dan namanya juga Jumatan masih ngantuk. Makanya orang lupa Jumat itu jangan kelamaan. Kesian yang ngantuk. Bangun masih lupa.
Nomor lagi masih buka ya. Nomor lagi udah sepi. Ternyata udah ada satu. Udah gila.